Di sebuah desa yang damai dan tentram, terlalu besar, saya kecilkan dulu. Oke. Di sebuah desa yang damai dan tentram, hiduplah seorang ibu yang tinggal berdua dengan anak perempuannya. Desa itu bernama Desa Panai, Kecamatan Sanga Desa, Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Ibu Hasuna tinggal bersama dengan Rowaini. Putrinya yang disebutkan adalah seorang yang telah tak bersuami atau janda. Entah bagaimana status pisah Rowaini dengan suaminya terdahulu. Namun yang jelas ia dikatakan pada saat itu ia sedang menjalin sebuah hubungan dengan seorang pria yang tempat tinggalnya atau rumahnya berada tepat di belakang rumah Rowaini. Rawai, begitu orang Desa Panai memanggil wanita 28 tahun ini. Walau berstatus janda, tidak sama sekali membuat orang-orang desa memandangnya sebelah mata. Dikatakan ia cukup bisa berbaur dengan warga, berbagai kegiatan yang diadakan oleh desanya tak pernah pula ia lewatkan untuk tidak dihadiri. Rawai adalah sosok yang begitu mencintai keluarganya, tidak seperti kerabatnya yang mungkin tinggal terpisah dengan sang ibu. Rawai lebih memilih untuk tinggal bersama sang ibu, perawatnya, dikarenakan umur sang ibu tak lagi muda, 66 tahun di tahun 2021. 6 Juli tahun 2021, tak ada yang beda dengan hari itu, semuanya sama. Ibu Hasuna bangun di pagi hari, mengerjakan pekerjaan dapurnya, begitupun juga dengan Rawai. Di hari itu ia masih terlihat berjibaku membantu pekerjaan yang dilakukan oleh sang ibu. Hingga di siang itu, selepas Rawai selesai dengan semua tugasnya, ia pun pamit pergi tanpa mengatakan mau pergi kemana. Dikarenakan Ibu Hasuna sudah biasa membiarkannya pergi, tanpa curiga ia berikan izin itu nanti juga pulang. Namun, di hari itu Ibu Hasuna tak menyadari bahwa itu adalah hari terakhirnya bertemu dengan putri kesayangannya itu. Dikarenakan sebuah tragedi yang menggemparkan Desa Panai akan terjadi sesaat lagi. Menjelang hari mulai gelap, paniklah si ibu yang menanti Rawai tak pula menampakkan batang hidungnya. Tak biasa ia pergi selama ini. Biasanya ia akan pulang sebelum gelap menyelimuti desa. Upaya sang ibu kala itu tak hanya menunggu putrinya pulang ke rumah saja. Namun ia juga melakukan pencarian di rumah-rumah tetangga-tetangganya. Barangkali Rawai ada di sana. Namun tetap semuanya nihil. Tak terasa usaha pencarian Rawai yang telah ia lakukan telah pula membawanya ke ujung malam. Mata berat, tubuh lunglai menjadi sebuah tanda tubuh rentanya butuh untuk diistirahatkan terlebih dahulu. Biarlah Rawai dibawa di dalam doa. Biarlah semesta yang menunjukkan di mana Rawai pada saat itu. 7 Juni 2021, Joni namanya. Seorang petani yang di pagi itu terlihat sibuk mencari sumber air yang akan ia pakai untuk mengairi sawah yang akan ia garap. Kebetulan lokasi sawahnya nggak gitu jauh dari sungai. Lalu dengan selang yang ia miliki, rencananya Joni mau ambil air dari sungai itu. Namun langkah mantapnya tiba-tiba terhenti ketika rasa-rasanya ia baru saja melihat sosok tubuh manusia yang mengambang di permukaan sungai. Persis dekat jembatan yang terbuat dari kayu pohon yang tumbang. Tanpa berlama-lama, ia pun segera berlari untuk menemui siapa saja pokoknya orang yang bisa diajaknya untuk melaporkan temuan itu kepada ketua RT atau RW setempat. Demikian setelah laporan itu sampai kepada pihak yang berwajib. Petugas pun datang untuk memeriksa TKP. Tak ketinggalan warga yang pada saat itu tumpah ruah memenuhi setiap sudut kebun yang tepat berada di pinggir sungai Desa Panai. Tubuhnya kemudian dievakuasi untuk diperiksa lebih lanjut. Kabar temuan yang sempat membuat geger warga Desa Panai akhirnya sampai ke telinga Ibu Hasuna yang masih saja menanti pulangnya Rawai. Reaksi si ibu ketika mendengar kabar itu sempat kaget, namun ia tak percaya bahwa sosok itu adalah putri kesayangannya. Lalu untuk lebih meyakinkan terkait siapa sebetulnya sosok tubuh yang disebut-sebut adalah seorang wanita, berangkatlah si ibu ke rumah sakit untuk melakukan cross-check. Dan benar saja, betapa perasaan Ibu Hasuna hancur di sore itu. Setelah benar, sosok itu adalah putrinya yang hilang dari semalam. Ia tentu mengenalnya dari wajah dan gelang yang dipakai oleh Rawai. Kondisinya saat itu masih bisa dikenali. Diduga Rawai di hari belum begitu lama. Selain itu, juga terdapat luka di kepala bagian kiri, luka lebam di bagian tubuh. Dan tak ketinggalan, petugas kala itu juga menemukan spesimen cairan biologis pria yang tercecer di tubuh Rawai. Kuat dugaan almarhumah mendapatkan pelecehan sebelum akhirnya ia pun dihilangkan nyawanya dengan sengaja. Kala itu atas segala pertimbangannya, pihak keluarga berkeinginan agar segera bisa memakamkan tubuh Rawai dengan layak.
Almarhumah pun dimakamkan 8 Juli 2021 di TPU Desa Panai. Namun proses hukum tak henti sampai di situ saja. Pihak keluarga meminta agar pihak kepolisian segera bertindak dikarenakan kematian Roy sungguh tidak wajar. Lalu, apa yang sebetulnya terjadi dan bagaimana kisah ini selengkapnya? Jadi begini. Roy ini seperti yang telah disinggung di awal, ia adalah seorang janda. Di tengah-tengah usahanya melupakan serpihan masa lalunya yang mungkin saja pahit baginya, ia bertemu dengan seorang pria yang tentu ia cintai pada awalnya. Sosok pria yang mengisi hari-harinya itu adalah Sukriono. Sukri, begitu orang desa memanggilnya. Warga desa Panai kenal betul dengan Sukri ini. Rumahnya nggak begitu jauh dari rumah Roy. Lokasinya tepat di belakang rumah Roy. Tak banyak informasi yang menggambarkan bagaimana sosok Sukri ini, bagaimana status perkawinannya, dan apa pekerjaannya. Namun yang jelas dari informasi yang kebetulan saya dapatkan, Sukri merupakan pribadi yang suka sekali memelihara rasa bencinya, yang lambat laun rasa itu berubah menjadi dendam. Sukri dan Roy menjalin hubungan pacaran selama 1 tahun, dan warga desa pun tahu hubungan mereka yang bukan hanya sekedar teman biasa. Beberapa kali Roy dan Sukri terlihat mesra, berduaan dan memadu kasih. Hingga pada suatu hari yang entah dikarenakan oleh hal apa, hubungan antara keduanya mulai renggang. Cekcok pun dikatakan terjadi di antara keduanya. Bahkan permintaan Sukri untuk menikah dengan Roy ditolak mentah-mentah oleh Roy. Berkali-kali Sukri minta agar ajakan itu dapat diterima. Namun hasilnya sama, Roy enggan menerima pinangan Sukri kala itu. Mendapatkan penolakan dari Roy tentulah membuat Sukri sakit hati. Ia tak terima harga dirinya diinjak-injak oleh Roy. Dan dari hal inilah yang kemudian ia simpan. Dan lambat laun rasa sakit hati itu berubah menjadi dendam. Dendam yang kemudian akan secara drastis merubah kehidupan Sukri untuk selama-lamanya. Malapetaka yang akan merenggut hidup Roy adalah bermula di hari Senin, 5 Juli 2021. Di siang itu Sukri masih saja terus memelihara rasa dendamnya. Kemudian mengajak keponakannya yang bernama John untuk ikut dengannya ke sebuah tempat. Kala itu maksud Sukri mengajak John pergi adalah untuk menemui Alam Syah, Rian Hidayat dan Chandra. Singkatnya, setelah mereka berkumpul, dimulailah pembicaraan yang dimulai dari Sukri. Kala itu Sukri mengatakan yang intinya adalah ia merasa sakit hati kepada Roy. Dan ia ingin mengajak teman-temannya, John, Alam Sari, Rian Hidayat dan Chandra, untuk membantunya melakukan tanda kutip balas dendam kepada Roy. Kala itu Sukri berniat untuk melakukan penodaan dan penghilangan nyawa terhadap Roy, di mana rencana itu akan dilaksanakan esok harinya tanggal 6 Juli tahun 2021. Saat itu Sukri juga telah membuat janji untuk bertemu dengan Roy esok harinya di perkebunan sawit. Mendengar hal itu, keempat orang yang adalah saudara dan kerabat dekat Sukri tidak sama sekali bisa menolak ajakan tersebut. Mereka bersedia membantu tanda kutip meringankan beban sahabatnya itu. Demikianlah setelah janji dan rencana itu terbuat. Esok harinya tanggal 6 Juli, bersiaplah mereka di posisi masing-masing. Dikala itu jam 2 siang, Sukri terlihat berjalan bersama dengan Roy memasuki area perkebunan sawit yang ada di desa Panai. Dari kejauhan, John, Alam Sari, Rian, dan Chandra memantau pergerakan mereka dari balik semak-semak. Kemudian dari sumber yang saya dapatkan, dikatakan pada saat itu setelah Sukri sampai di area perkebunan yang lokasinya jauh dari keramaian. Sukri kemudian mendekati Roy dan meminta Roy untuk membuka baju yang ia pakai. Tentu saja permintaan itu tidak sama sekali mendapatkan respon yang baik dari Roy. Dikarenakan ia tak mau begitu saja memberikan mahkotanya untuk Sukri yang mungkin saja secara berlahan akan ia hapus dari hatinya. Juga tentu ia menolak ajakan itu dikarenakan saat itu masih terang dan juga masih terdapat banyak sekali orang yang lalu lalang. Tak lama setelah Roy menolak ajakan itu, tiba-tiba muncullah gerombolan penyamun yang sedari tadi memantau mereka dari belakang. Tanpa babi bu, kelima penyamun itu segera mendekati Roy dan segera mereka bersama-sama membuka semua baju yang dipakai oleh Roy. Tak hanya itu, setelah berhasil membukanya, satu persatu dari mereka yang dimulai dari Sukri mulai melakukan aksi bejatnya di perkebunan sawit yang sunyi itu. Roy ini tak bisa berbuat banyak, dikarenakan baik kaki, tangan, dan badannya dibelenggu oleh tangan-tangan kasar sang penyamun. Dan singkatnya, setelah kelimanya berhasil melampiaskan hasrat busuknya, barulah belenggu tangan itu mereka perlahan lepaskan dari tubuh Roy. Roy menangis sambil mengumpat kepada kelima pria yang telah melakukan tindakan busuk kepadanya.
Demikian setelah keadaan mulai tenang, Sukri kemudian menyuruh Roy untuk segera bangkit berdiri. Saat itu ia menyuruh Roy untuk berjalan ke arah kuburan yang berjarak kira-kira 20 meter dari TKP. Dan masih dalam artikel yang saya kulik, bahkan saking kejamnya Sukri, ia sampai-sampai tak mengizinkan Roy untuk berbusana terlebih dahulu. Ia membiarkan Roy berjalan tanpa busana menyusuri perkebunan sawit di siang itu. Singkatnya, setelah sampai di area pemakaman, secara tiba-tiba Sukri mendorong Roy hingga dirinya jatuh ke tanah. Alih-alih membantunya bangkit berdiri, malah saat itu Sukriono mengambil sajam yang telah ia siapkan sedari tadi. Dan dengan sajam itu, Sukri layangkan dengan tepat mengenai area kepala bagian kirinya. Menerima serangan itu tentu membuat Roy meronta-ronta kesakitan. Ia minta ampun kepada Sukri agar cukuplah ia menyakiti dirinya. Bahkan sampai-sampai Roy meminta jangan untuk dihilangkan nyawanya, sebab ia tak mau meninggalkan ibunya seorang diri. Namun, apa peduli Sukriono? Permintaannya tak ya gubris sama sekali. Di tengah-tengah permintaan ampun yang terus saja disampaikan oleh Roy, tiba-tiba dari arah belakang ia merasakan betapa kepalanya mengalami sakit yang luar biasa sakit. Saat itu Alam Sari melayangkan sebuah balok besar dan mengenai kepala bagian belakangnya. Tak hanya Alam Sari, Rian Hidayat, John dan Chandra juga sama. Tak mau begitu saja membiarkan Roy tetap bernafas. Dan tak lama kemudian Roy pun dipanggil Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya ucapkan duka yang mendalam. Setelah yakin bahwa Roy telah tak bernyawa, kelimanya pun segera menggotong tubuhnya mendekati sungai. Dan dari atas sungai mereka bersama-sama melemparkan tubuh janda itu ke dalamnya. Misi balas dendam Sukri tuntas. Mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Waktu pun berlalu hingga Joni warga setempat tak sengaja menemukan tubuh Roy yang malang itu tersangkut di jembatan batang pohon yang roboh. Warga desa Panai pun geger atas temuan itu. Kegemparan yang terjadi turut pula mengundang Alam Sari untuk hadir dan menyaksikan betapa tubuh korban sangat mengenaskan. Bahkan Alam Sari pun turut membantu proses evakuasi korban dari dalam sungai. Dan dari sinilah tanpa disengaja, Alam Sari mengatakan dan yakin bahwa tubuh itu adalah Rowaini. Padahal kala itu dia dan tim evakuasi belum juga melihat penampakan wajah korban. Warga yang curiga kemudian melaporkan hal itu kepada pihak yang terkait. Dan singkatnya, aduan itu segera ditindaklanjuti oleh petugas yang kemudian memanggil Alam Sari sebagai saksi awalnya. Dan dikarenakan keterangannya tidak konsisten, muncullah kecurigaan petugas tentang adanya keterkaitan Alam Sari dengan meninggalnya Roy. Dan singkatnya, setelah melakukan interogasi dan pemeriksaan lebih lanjut, Alam Sari pun mengaku bahwa dirinya turut serta melakukan penodaan dan penghilangan nyawa terhadap Roy, yang juga dibantu oleh keempat rekan lainnya. Dari mulutnya lah petugas bisa mengetahui posisi keempat rekan Alam yang juga terlibat. Kala itu polisi berhasil mengamankan John dan Rian Hidayat di rumahnya masing-masing. Sedangkan Sukriono, si mantan maut, dan Chandra, sampai sekarang saya tidak mendapatkan informasi bagaimana status dirinya yang di tahun 2021 adalah DPO Polda Sumsel. Besar harapan saya semoga Sukri dan Chandra telah berhasil diamankan demi keadilan. Dalam persidangan yang kemudian digelar di Pengadilan Negeri Sekayu melalui majelis hakimnya, kemudian menjatuhkan vonis seumur hidup kepada Alam Sari dan Rian Hidayat. Sedangkan John, ia diganjar dengan penjara 10 tahun, dikarenakan saat itu usianya masih 16 tahun kala vonis itu dijatuhkan kepadanya. Demikianlah kisah ini. Semoga akan selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Dan kisah ini pun berakhir.